Selamat datang dalam pembahasan salah satu kerangka teori paling berpengaruh dalam kajian sumber daya alam. Teori akses yang dikembangkan oleh Jesse Ribot dan Nancy Peluso pada tahun 2003. Selama ini, ketika kita berbicara tentang siapa yang menguasai hutan, siapa yang menguasai lahan, atau siapa yang menguasai air, kita cenderung langsung berpikir tentang siapa yang memilikinya, siapa pemegang sertifikat, siapa yang punya hak secara hukum. Ribot dan Peluso justru mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya hal yang berbeda. Siapa yang sebenarnya menikmati manfaat dari sumber daya itu, dan melalui jalan apa mereka bisa melakukannya. Inti gagasan mereka sederhana, namun radikal. Mereka mendefinisikan akses sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu. The ability to derive benefit from things. Ini berbeda dari definisi klasik properti, yaitu hak untuk memperoleh manfaat dari sesuatu. Perbedaan antara kemampuan dan hak inilah yang akan menjadi benang merah seluruh pembahasan kita. Kita akan membongkar anatomi argumen mereka lapis demi lapis. Dari kritik terhadap paradigma kepemilikan, konsep akses sebagai jalinan kekuasaan, spektrum mekanisme akses, hingga metode analisis dan bukti empiris di lapangan. Tujuannya adalah memberi kita alat untuk memetakan secara empiris proses dinamis dan relasi yang memungkinkan berbagai aktor mengambil manfaat dari sumber daya. Mari kita mulai dari sebuah paradoks yang sering luput dari perhatian. Memiliki hak atas sumber daya seringkali gagal menghasilkan manfaat real. Sebaliknya, aktor yang sama sekali tidak memiliki hak legal justru kerap mampu meraup kekayaan besar. Sisi kegagalan hak formal. Bayangkan seseorang memegang sertifikat tanah. Secara hukum, ia pemiliknya. Namun, ia berdiri di balik tembok ketiadaan modal dan akses pasar. Ia punya hak untuk mengambil manfaat, tetapi tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Dalam istilah Ribot dan Peluso, ia memiliki properti atau hak atas manfaat tanpa memiliki akses, yaitu kemampuan atas manfaat. Seorang petani bisa saja punya hak atas lahan, tetapi tanpa modal, tanpa tenaga kerja, atau tanpa jalan menuju pasar, lahan itu tidak menghasilkan apa-apa. Sisi kemenangan akses. Di sini ada aktor yang tidak memegang hak legal apapun, namun ia tetap bisa menembus pasar dan menjangkau sumber daya melalui akses ilegal, kekuatan paksaan, atau relasi dengan otoritas. Pejabat militer atau polisi misalnya dapat menggunakan posisi mereka untuk melindungi akses pribadi atas sumber daya, terlepas dari apakah itu sah secara hukum. Pelajaran kuncinya, studi properti berfokus pada klaim dan hak yang dapat ditegakkan. Sementara studi akses berfokus pada keragaman cara orang sebenarnya memperoleh manfaat, termasuk tetapi tidak terbatas pada relasi properti ini. Inilah celah yang ingin diisi oleh teori akses. Kita akan mempertegas perbedaan konseptual antara properti dan akses melalui 3 dimensi. Pertama, definisi inti. Properti adalah the right atau hak untuk mendapatkan manfaat. Mengikuti McPherson, properti adalah klaim yang dapat ditegakkan atas sesuatu kegunaan atau manfaat dari sesuatu. Klaim ini diakui dan didukung masyarakat melalui hukum, adat, atau konvensi. Akses sebaliknya adalah the ability atau kemampuan nyata untuk mendapatkan manfaat. Pergeseran dari hak ke kemampuan inilah yang mengubah segalanya, karena
kemampuan berkaitan erat dengan kekuasaan atau power. Kedua, konseptualisasi. Properti secara tradisional dipahami sebagai sekumpulan hak atau bundle of right. Mengikuti Henry Maine, hak ini diuraikan menjadi hak memiliki, mewariskan, menggunakan, atau melepas. Akses melangkah lebih jauh menjadi sekumpulan kekuasaan atau bundle of powers. Istilah yang dipinjam dari Gani. Pergeseran ini membuka cakupan analisis pada relasi sosial yang jauh lebih luas. Ketiga, fokus analisis. Properti berfokus pada klaim hukum, norma, dan sanksi negara. Akses berfokus pada realitas relasi sosial, ekonomi yang faktual, dan mekanisme empiris yang sesungguhnya menentukan aliran manfaat. Dengan kata lain, properti hanyalah salah satu set faktor di dalam susunan intuisi, relasi sosial, politik ekonomi, dan strategi diskursif yang lebih besar yang membentuk aliran manfaat. Teori akses tidak membangun properti, melainkan menempatkannya pada porsinya sebagai satu simpul di antara banyak simpul-simpul lain. Akses sebagai jalinan kekuasaan. Inilah jantung dari teori ini. Akses bukanlah satu aturan tunggal yang statis. Akses adalah jalinan dinamis dari untayan sosial, material, dan diskursif yang terakumulasi, yang pada akhirnya memungkinkan seseorang mengonversi suatu objek menjadi keuntungan nyata. Bayangkan dua ikatan kabel. Sekumpulan hak yaitu bundle of rights bagaikan ikatan yang seragam dan kaku. Semuanya berjenis sama, yaitu hak yang disahkan secara hukum. Sekumpulan kekuasaan atau bundle of powers jauh lebih kaya. Di dalamnya terurai berbagai untayan yang berbeda-beda. Ada otoritas, kekayaan, identitas, teknologi, dan masih banyak lagi. Setiap untayan adalah jalur berbeda yang bisa dilalui seseorang untuk memetik manfaat. Ribot dan Peluso menyebut untayan-untayan ini sebagai mekanisme akses, yakni cara, proses, dan relasi yang memungkinkan aktor memperoleh, mengontrol, dan memelihara akses. Yang penting dipahami, untayan-untayan ini tidak tetap. Orang dan institusi diposisikan secara berbeda terhadap sumber daya pada momen sejarah dan skala geografis yang berbeda. Untayan ini bergeser dan berubah sepanjang waktu, mengubah sifat kekuasaan dan membentuk akses. Maka kekuasaan di sini tidak selalu melekat pada satu orang saja. Mengikuti Foucault, kekuasaan dapat muncul dari atau mengalir melalui konsekuensi relasi sosial, bahkan tanpa pemaksaan yang tampak. Inilah mengapa akses harus dilihat sebagai web of powers, jaring kekuasaan, bukan sekedar daftar hak. Teori akses memungkinkan kita melihat hubungan kekuasaan yang asimetris. Posisi aktor tidak pernah setara. Relasi kekuasaan terbelah menjadi dua kutub yang saling bergantung. Mengontrol akses atau kontrol adalah kemampuan untuk mediasi, mengarahkan, atau mengatur akses orang lain terhadap suatu sumber daya. Mengikuti Rangan, kontrol merujuk pada fungsi pemeriksaan dan pengarahan tindakan. Inilah posisi dominan, pihak yang menjaga gerbang menuju manfaat. Pemeliharaan akses atau maintenance adalah keharusan mengeluarkan sumber daya atau kekuasaan untuk menjaga agar pintu akses tetap terbuka. Aktor yang berada dalam posisi subordinat harus mengorbankan sumber daya seperti upeti, tenaga kerja, atau loyalitas yang ditransfer kepada mereka yang mengontrol demi mempertahankan manfaatnya sendiri.
Ribot dan Peluso menarik paralel dengan analisis Marx tentang kapital dan tenaga kerja. Hubungan antara yang menguasai kapital dan yang bekerja dengan kapital orang lain serupa dengan hubungan antara yang mengontrol akses dan yang harus memeliharanya. Di dalam relasi kedua pihak inilah pembagian manfaat dinegosiasikan. Namun, ada catatan penting yang membuat kerangka ini melampaui analisis kelas tradisional. Untaian kontrol dan pemeliharaan bisa berada dalam satu orang yang sama. Satu individu bisa memegang sekumpulan kekuasaan yang membuatnya dominan terhadap sebagian aktor, tetapi subordinat terhadap aktor yang lainnya. Karena sifat kontrol dan pemeliharaan yang terfragmentasi inilah, orang tidak bisa dibagi rapi ke dalam kelas-kelas. Ada juga proses ketiga, gaining access, yaitu proses umum bagaimana akses pertama kali dibangun. Sekarang kita masuk pada kategori pertama mekanisme akses. Akses berbasis hak atau right-based access. Tetapi hak di sini dipahami dalam spektrum yang lebih luas dari sekedar hukum negara melalui 3 simpul. Yang pertama, hukum formal. Ini adalah akses melalui sertifikat, izin negara, lisensi atau kuota. Mekanisme yang ditegakkan oleh negara atau pemerintah. Inilah yang biasa kita sebut dengan properti. Namun perhatikan, meski tampak paling sah, hukum formal seringkali ambigu dalam pelaksanaannya. Undang-undang dalam satu pemerintahan pun bisa saling bertentangan, mengalokasikan hak atas sumber daya yang sama kepada pihak berbeda. Seperti kasus di Thailand, di mana Kementerian Kehutanan menolak hak migran sementara Kementerian Dalam Negeri justru mendaftarkan mereka dan menyediakan layanan. Yang kedua, adat dan konvensi. Ini adalah penerimaan sosial lokal atas suatu praktik yang memberi manfaat. Adat tidak bergantung pada penegakan koersif negara, dan ia bisa melengkapi atau justru menyaingi hukum negara. Suatu tindakan bisa ilegal menurut hukum negara, namun tetap sah secara adat, atau sebaliknya. Dan yang ketiga, ilegal dan paksaan. Ini mencakup pencurian, ancaman kekerasan, dan korupsi. Menariknya, Ribot dan Peluso berpendapat akses ilegal pun tetap berbasis hak, karena ia didefinisikan justru sebagai lawan dari batas-batas yang ditetapkan hukum, adat, atau konvensi. Kriminalitas adalah soal perspektif. Apa yang disebut pencurian oleh suatu kelompok bisa dianggap sah oleh kelompok lain. Dalam realitas empiris, paksaan dan pencurian beroperasi sebagai mekanisme penguasaan akses langsung yang sangat nyata. Di luar akses berbasis hak, terdapat lapisan mekanisme yang lebih halus namun sama menentukannya. Disebut mekanisme struktural dan relasional. Mekanisme ini memediasi atau beroperasi paralel dengan akses berbasis hak, membentuk bagaimana manfaat diperoleh, dikontrol, dan dipelihara. Semuanya berputar mengelilingi pusatnya, manfaat sumber daya. Teknologi, alat ekstraksi dan infrastruktur. Sebuah pagar mengontrol akses, sumur pompa, jalan, atau bahkan senjata mengubah siapa yang bisa menjangkau sumber daya. Modal, kekayaan finansial dan peralatan. Modal bisa dipakai membeli hak, membayar sewa, atau membeli pengaruh atas orang yang mengontrol sumber daya. Pasar, akses ke pasar sering lebih menentukan keuntungan daripada hak itu sendiri. Dikontrol melalui struktur monopsoni, kartel, dan praktek eksklusi. Tenaga kerja, kontrol atas peluang kerja. Yang menguasai peluang kerja dapat mengaturnya sebagai bagian dari relasi patronase atau menekan upah saat peluang langka. Pengetahuan, diskursus, dan klaim ahli.
Status keahlian dan kemampuan membentuk kategori pengetahuan memberi akses istimewa. Narasi ilmiah pun dapat membenarkan kontrol negara atas sumber daya. Otoritas, pengaruh pada pembuat dan pelaksana kebijakan. Otoritas adalah simpul penting tempat banyak untayan akses dibandel jadi satu. Identitas sosial, etnisitas, gender, usia, agama, profesi, keanggotaan kelompok. Akses sering dimediasi oleh siapa diri kita. Sebagian orang tunduk pada hukum sementara yang lain, dikecualikan karena statusnya. Relasi sosial, patronase, kepercayaan, persahabatan, kewajiban. Mengikuti Saraberi, orang berinvestasi pada sarana negosiasi bukan hanya sarana produksi. Semua mekanisme di atas pada dasarnya adalah membentuk relasi sosial. Kategori-kategori ini bersifat heuristik. Tidak ada yang berdiri sendiri ataupun lengkap. Masing-masing dapat memungkinkan berkonflik atau justru saling melengkapi. Kunci dari teori akses adalah mekanisme-mekanisme tadi tidak pernah bekerja sendiri-sendiri. Mereka saling berkelindan, bersinergi, bertumpuk, berurutan, atau justru saling berkonflik. Hasil akhir berupa manfaat ditentukan bukan oleh satu untayan, melainkan oleh bagaimana untayan-untayan itu terjalin pada momen tertentu. Berikut ini adalah 3 kombinasi yang mengilustrasikannya. Hak legal plus ketiadaan modal sama dengan nihil manfaat. Memiliki hak tanpa kemampuan untuk menjalankannya membuat hak itu hampa. Inilah kasus klasik, memiliki properti tanpa memiliki akses. Contohnya, pemilik lahan yang tidak punya kemampuan, nggak punya modal, tidak ada tenaga untuk bertani, maka sertifikatnya ada tetapi manfaatnya nol. Yang kedua, akses ilegal plus kontrol pasar. Ini sama dengan manfaat maksimal. Sebaliknya, aktor tanpa hak legal pun bisa meraup keuntungan terbesar bila ia menguasai untayan lain yang menentukan. Contohnya, pedagang kayu tak berizin yang menguasai rute distribusi dan jaringan pasar. Tanpa hak formal apapun, ia justru memetik bagian manfaat terbesar dari aliran ekonomi ini. Yang ketiga, identitas lokal plus pengetahuan ekologis sama dengan pengendalian akses. Untayan non-legal seperti identitas dan pengetahuan dapat menjadi dasar pengendalian akses yang kuat. Contohnya, klaim adat turun-temurun atas pohon buah di hutan ini dipertahankan melalui pengetahuan spesifik dan legitimasi komunal, bukan melalui sertifikat negara. Pelajarannya, karena saling ketergantungan antar mekanisme, maka tidak ada hierarki tetap yang bisa dipaksakan. Kekuatan satu untayan hanya bermakna dalam konfigurasinya dengan untayan lain. Dan konfigurasi itu harus dibaca secara empiris untuk setiap kasusnya. Kerangka teori ini bukan sekedar abstraksi. Ia dirancang sebagai alat analisis empiris yang konkret. Ribot dan Peluso menawarkan prosedur 3 langkah untuk memetakan akses. Langkah yang pertama, petakan, mapping, lacak, lintasan, aliran manfaat. Mulailah dengan mengidentifikasi objek inquiry, manfaat tertentu dari suatu sumber daya tertentu. Telusuri komoditas dari titik asal hingga titik akhir konsumsi. Manfaat bisa muncul dalam produksi, ekstraksi, transformasi produk, pertukaran, transportasi, distribusi, atau konsumsi. Objeknya bisa sesederhana laba di pintu kebun atau sekompleks seluruh rantai manfaat sepanjang umur 1 hektar sawah. Langkah kedua, identifikasi. Temukan mekanisme teknis, tanyakan siapa yang menggunakan instrumen hak, modal, teknologi, pasar, tenaga kerja, pengalaman, otoritas, atau identitas
untuk meraih manfaat atau gain, mengontrol atau memelihara atau maintain manfaat tersebut. Disinilah seluruh kategori mekanisme dari bagian sebelumnya digunakan sebagai daftar periksa. Nah, yang ketiga adalah analisis ya. Bongkar relasi kuasanya, pahami dinamika asimetris dan sejarah ekonomi politik yang tersembunyi di balik mekanisme yang telah diidentifikasi. Karena saling ketergantungan antar mekanisme, maka tidak ada hierarki abstrak yang bisa dipaksakan. Bagaimana mekanisme cocok pada momen ekonomi politik tertentu harus ditentukan secara empiris. Dan karena pola akses berubah seiring waktu, maka ia harus dipahami sebagai proses, bukan keadaan yang beku atau stagnan. Untuk menunjukkan bahwa kerangka ini bekerja di lapangan, bukan hanya di awan teori, mari kita lihat 4 kasus yang menghubungkan mekanisme akses dengan kenyataan konkret. Pohon kemiri di Kalimantan Barat misalnya, ini menunjukkan mekanisme pasar. Pohon kemiri dulu tumbuh liar dan jarang diklaim orang. Ketika migran Jawa dan Madura datang, muncul pasar baru karena kemiri jadi bahan masakan mereka. Munculnya nilai ekonomi komoditas secara instan menciptakan klaim hak milik baru. Penduduk mulai membatasi akses orang lain ke pohon yang sebelumnya tak bertuan. Pasar menciptakan properti, bukan sebaliknya. Atau contoh pada penyadap karet, mekanisme tenaga kerja. Bagi hasil antara pemilik lahan dan penyadap karet bergeser drastis mengikuti kelangkaan tenaga kerja. Saat peluang kerja melimpah, penyadap bisa menerima hingga 70%. Saat kerja langka, bagiannya bisa anjlok hingga 30%. Distribusi manfaat di sini ditentukan oleh kondisi pasar tenaga kerja, bukan hanya oleh hak atas tanah. Contoh otoritas lokal di Senegal, ini sebuah negara di benua Afrika, tepatnya di Afrika Barat. Mekanisme teknologi atau paksaan. Seseorang penguasa lokal mengontrol akses hutan dengan mengancam menembak siapapun yang menebang pohon di dekat desanya. Senjata sebagai sebuah teknologi berfungsi sebagai instrumen paksaan untuk memonopoli akses kayu bakar. Contoh yang keempat, pohon durian di Kalimantan. Ini mekanisme identitas dan pengetahuan. Klaim atas durian dipertahankan bukan lewat sertifikat, melainkan lewat pengetahuan spesifik, penamaan historis pohon dan ritual kultural komunal. Menebang durian itu menuntut ritual yang mengakui klaim leluhur sekaligus warga masa kini. Dari 4 kasus ini menunjukkan 4 untayan kekuasaan yang bekerja secara berbeda-beda, namun semuanya menentukan siapa yang menikmati manfaat itu. Kita tiba pada kesimpulan. Pesan utama Ribot dan Peluso adalah bahwa relasi properti hanyalah satu set mekanisme di antara banyak mekanisme yang melaluinya orang memperoleh, mengontrol, dan memelihara akses. Analisis mereka memperluas gagasan sekumpulan hak menjadi pendekatan sekumpulan kekuasaan dan menempatkan kekuasaan itu di dalam konteks sosial serta ekonomi politik yang membentuk kemampuan orang untuk memetik manfaat. Implikasinya bersifat praktis dan mendesak. Keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan yang sejati tidak akan pernah tercapai jika kita hanya berhenti pada pertanyaan siapa yang memiliki hak di atas kertas. Pertanyaan itu hanya menyentuh permukaan. Kerangka akses menuntut kita membongkar seluruh jalinan kekuasaan dengan bertanya secara berbeda. Siapa yang pada akhirnya menikmati manfaat nyata dan melalui mekanisme kekuasaan apa mereka mampu melakukannya? Inilah pertanyaan yang seharusnya memandu para peneliti, perencana, dan pembuat kebijakan.
Dengan menempatkan properti pada porsinya sebagai satu simpul di antara banyak simpul, analisis akses menjadi alat untuk mengidentifikasi rentang mekanisme kebijakan yang jauh lebih luas, melampaui hak dan kepemilikan yang dapat mempengaruhi perubahan dalam pengelolaan sumber daya alam, efisiensi, ekuitas, dan keberlanjutan dengan konsekuensi bagi kesejahteraan, keadilan, konflik, dan kolaborasi atau kerjasama. Demikian, saya Rina Mardiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.